Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 halaman 4. Jati diri. Nah, ini ada hubungannya dengan alam ya, alam api bawah tanah. Nah, awan panas guguran Gunung Semeru kemarin tanggal 4 bulan 12 setelah sebelumnya gempa bumi mengguncang Cianjur dan Garut adalah pengingat untuk kali kesekian bagi kita. Tunggu pengiling-iling. Jadi itu loh. Jadi ini Yang Maha Kuasa nunjukno ilingo gue karpe ya mungkin gitu, bahwa ada konsekuensi yang memang harus kita tanggung karena tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Konsekuensi yang seharusnya mendorong kita untuk beradaptasi dan belajar, bukan malah mengutuki alam. Jadi jangan sampai menyalahkan alam ya, karena alam itu kan alami ya, itu karena ciptaan Yang Maha Kuasa ya. Sini karpe Yang Maha Kuasa itu loh ya. Ada 127 gunung aktif mengelilingi Indonesia berada di cincin api Pasifik. Berarti kita juga berada di situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Di kawasan tempat kita tinggal ini ada api bawah tanah. Untuk mengutip salah satu puisi Raudal Tanjung Banoa, mengutip Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tahun lalu terjadi 10.570 gempa di tanah air, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terjadi 8.368 kali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat sepanjang 2015 sampai 2021 ada 121 kali letusan gunung api di tanah air. Tapi bukan gempa atau letusan yang merenggut nyawa, melainkan ketidakmauan atau kebebalan kita untuk belajar. Kita tidak menyiapkan konsekuensi bangunan yang menyesuaikan dengan kondisi geografis di mana kita berada. Kita menjauhkan mitigasi dari kurikulum pendidikan. Kita justru merusak alam yang bisa menjadi benteng perlindungan. Kemudian datanglah masa itu, masa di mana ibu pohon duriku ditebang, 1000 titik api dipadamkan, dan 1000 berkobar lagi sendiri. Rodop menulis kesaksian dalam api bawah tanah itu pada tahun 2007, 1,5 dekade berselang, tak ada yang berubah. Kita terus menyakiti alam sekitar. Jadi alamnya dirusak ya. Sekitar dirusak. Tiap tahun menurut FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian, di bawah PBB, laju kerusakan hutan di Indonesia 1,315 ribu hektar, berarti 1.315.000 hektar. Kita juga penghasil sampah plastik terbesar di dunia dengan rata-rata penggunaan 182,7 miliar kantong plastik per tahun menurut organisasi Making Ocean Plastic Free. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut 59% sungai di Indonesia tercemar berat. Jadi plastik itu free dikasihkan, harusnya kantong itu jangan menggunakan plastik, jadi menggunakan anting dari bambu itu bagus malahan ya.
zaman dulu pakai anting ya. Jadi kok tidak ada, jadi perlu dipilah-pilah. Jadi barang bawaan sing harus menggunakan anting itu malah bagus ya. Semasa kecil saya, sekarang plastik semua ya. Padahal temuan peneliti lintas kampus dalam ekspedisi Jawa Dwipa yang menjelajahi puluhan kabupaten dan kota di Jawa Timur, Jawa Pos tanggal 2 bulan 12 menunjukkan bagaimana para pendahulu menyikapi alam. Mereka membangun rumah-rumah dengan struktur tahan goyangan. Mereka membiasakan diri untuk mengenali tanda-tanda alam pasang grasa atau banyu lampek alias tsunami, sekaligus menyiapkan jalur evakuasi. Sayang, kita tidak pernah belajar untuk merawat jejak sejarah itu. Selama sekian lama, kita bukan merangkul, malah menunggangnya lah. Sebulan sebelum gempa dan tsunami di Palu pada 28 September 2018, tutur seorang peneliti di Jawa Dwipa yang kala itu tergabung dalam tim periset di sana. Mereka beraudiensi dengan pemerintah daerah setempat. Tim periset mengingatkan tentang adanya sesar aktif yang melintas di ibu kota Sulawesi Tengah. Tersebut jawab si pejabat, kalian jangan menakut-nakuti, ya, malah di apa disepeleke, jona beden kue, ya, tadi istilahnya seperti itu. Gempa tsunami atau erupsi bisa terjadi kapan saja. Sudah terlalu sering kesadaran kita digedor tentang di kawasan api kita bertempat tinggal. Mau menunggu berapa lama lagi? Mau jatuh berapa korban lagi? Setelah pohon-pohon diupacarai lalu ditebang, rumah digusur, kota dibangun, jadi kebun seluas bumi di mana taman bunga matahari, lalu siapa yang bisa membujuk api? Tak ada. Nah, ini loh ya. Jadi Indonesia itu memang apa? Dikelilingi, didampingi oleh gunung-gunung gitu. Nah, itu gunung itu kan bawahnya itu juga apa, ada bara api. Jadi orang itu harus apa ya, sebetulnya harus tindakannya itu arif dan bijaksana, terus bukan merusak alam gitu loh maksudnya ya. Jadi harusnya seperti itu, tapi justru malah orangnya merusak lah, akhirnya alam yang berkehendak. Makanya jangan menyalahkan alam. Jadi seperti itu. Jadi harusnya kita itu introspeksi. Nah ini secara lahir seperti itulah. Terus bagaimana cara dengan tidak lahir dengan dengan vertikalnya? Vertikal itu kalau dengan cara vertikal biar kita tidak apes, tidak kebagian yang orang apes, nah, otomatis kita kita minta ridho kedua orang tua. Jadi nanti kita terhindar dari apes, walaupun kita tinggalnya di gunung-gunung yang sering meletus, dilalai loh. Nanti dilalai itu pas gunung meletus lah. Kitanya kalau sudah mendapatkan ridho orang tua pasar semela, otomatis kitanya berada di kejauhan, jadi tidak menjadi korban gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kita tidak tahu, seolah-olah kita minter terus malah berada di sekitarnya lah. Begitu meletus kan kita malah jadi korban. Nah ini. Jadi kita kalau sudah dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa itu kita terhindar dari malapetaka. Nah gitu. Jadi perlunya
semua orang, ya, semua orang, jangan yang berada di gunung aja, jadi semua orang itu mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya masing-masing. Nanti kehidupannya akan enak. Jadi ini semua permasalahan nanti akan akan selesai. Jadi tidak tidak menjadi menjadi runyam. Jadi permasalahan tidak selesai, itu otomatis kita akan antara satu dengan yang lain, gitu. Lah kita bisa saling jatuhkan, saling mengancam, saling meneror, saling apa gitu. Nah, jadi teori ini betul-betul untuk damai, untuk aman, untuk tidak apes, untuk terus pokoknya segala-galanya lah. Jadi segala-galanya nanti tertolong oleh Yang Maha Kuasa, dilalai. Karena kasih, jadi teori yang diterapkan ini adalah kasih. Jadi dilalai antara satu dengan yang lain juga mengasihi. Nah, jadi kita berbaik kepada alam, alam mengasihi kita, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi dan kita tidak berbaik dengan alam, otomatis alam tidak mengasihi kita. Nah, jadi kita kalau sudah minta ridho orang tua, otomatis kita nanti dikasihi sama yang lain. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya apa? Saling mengasihi, antara kita dikasih Tuhan dan kita harus mengasihi Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Ini teorinya seperti itu. Ya, gitu lur ya.